Alhamdulillahilladzi zala subhanal yawmil rijalul bal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina tajahu fi bina'is subbani hatta yakunu julama al-ghad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kehadiran Rasulullah SAW yang membawa umat dari alam kegelapan ke arah yang penuh cahaya. Membangun pemuda tangguh agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas merupakan suatu keharusan manusia dan bukan tugas pemerintah saja, tetapi menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak. Tidak terkecuali umat Islam, karena Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah kepemudaan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya dalam hal membangun pemuda tangguh dengan cara mempersiapkan mereka secara dini atau sejak masih anak-anak, dimulai dengan keteladanan orang tuanya, sistem pendidikannya, dan modal di lingkungan di mana dia tinggal. Peranan orang tua sangat menentukan dalam pembentukan pemuda tangguh, seperti diajarkan Al-Quran dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Ada 8 langkah untuk membangun pemuda tangguh. Pertama, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk selalu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci kenikmatan hidup adalah rasa syukur. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ta'ajanna rabbakum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Manusia pandai bersyukur pada hakikatnya telah menggenggam separuh dari iman, sedangkan separuh dari yang lainnya adalah sabar. Yang kedua, orang tua seyogyanya menginformasikan kepada anaknya tentang penyakit yang menggerogoti iman, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya untuk menyekutukannya dengan hasil ciptaannya yang termasuk di era global ini mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengagungkan gaya hidup yang hedonistik, seakan-akan otak manusia yang encer adalah segala-galanya, padahal otak kita sangat terbatas, takkan mampu mendeteksi perkara yang bersifat gaib. Yang ketiga, tak kalah pentingnya pengajaran tentang birrul walidain. Berbuat baik kepada orang tua adalah kurikulum wajib yang harus diberikan kepada anaknya, karena akhlak Islam menekankan betul tentang penghormatan kepada kedua orang tua. Bahkan Rasulullah SAW berpesan, ridhollahi fi ridhonil walidain
ridho Allah Subhanahu wa taala ada di dalam keridhaan orang tua. Merupakan suatu yang mustahil terjadi apabila hanya anak saja yang dituntut untuk hormat kepada orang tua, apabila orang tuanya tidak menyayangi anak-anaknya. Yang keempat, sebagai orang tua sudah sepatutnya memberikan bimbingan kepada anaknya tentang kebaikan, sebab kebaikan akan menuntun manusia kepada kebenaran dan kebenaran akan membawa ke jalan surga. Sebaliknya anak harus diajak untuk menjauhi kejahatan dari sejak usia dini, karena kejahatan membawa kepada jalan sesat dan pada akhirnya menuntun manusia kepada neraka. Nauzubillah. Yang kelima, mendidik dan membimbing anak untuk menjalankan sholat adalah tugas orang tua, karena ibadah sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Khaliqnya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada hambanya yang dapat mendirikan sholat secara khusyuk dengan 3 hal, yaitu akan dimantapkan posisinya, akan dimuliakan dalam kehidupan, akan diberikan kekuatan, baik kekuatan fisiknya, rohaninya, maupun kekuatan daya nalarnya. Yang keenam, memiliki anak yang berperilaku sabar merupakan harapan semua orang tua, karena sabar adalah penyempurna rasa syukur. Sabar dan syukur ibarat 2 sisi mata uang yang saling melengkapi. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sabar terbagi 3. Sabar dalam menjelaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar ketika menjauhkan diri dari kemaksiatan, sabar ketika menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala, baik musibah kecil maupun yang besar. Yang ketujuh, setiap orang tua sudah pasti khawatir apabila anaknya nanti mempunyai sifat takabur atau sombong. Oleh karenanya sebisa mungkin orang tua mengajarkan dan memberi tauladan dengan sifat tawadu atau rendah hati, karena kesombongan akan menjauhkan seseorang tidak saja dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan sesama makhluk. Sudah seharusnya manusia saling menghormati dan menghargai apabila manusia adalah makhluk sosial yang menuntut adanya kebersamaan dalam menghadapi problem kehidupan. Yang kedelapan, sudah saatnya orang tua di era modern ini menjadi model bagi perilaku anak-anaknya, karena di dalam Al-Quran diajarkan bagaimana model orang tua yang mampu mendidik dan membangun pemuda tangguh seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan Luqman al-Hakim. Sebisa mungkin anak-anak kita diajarkan dari model pendidikan yang dicontohkan Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, yang menuntun anaknya menjadi pemuda-pemuda bermoral jahat. Hadirin jamaah Jumat yang dengan Allah, dari ke-8 langkah yang telah kita uraikan tadi, kiranya penting untuk diperhatikan pula dalam upaya membangun pemuda tangguh adalah kondusifnya model lingkungan yang akan mendukung aktivitas mereka sebagai laboratorium kehidupan. Setelah belajar dari lingkungan keluarga dan sekolah, sudah semestinya lingkungan masyarakat, tempat pekerjaan, dan yang lebih penting lagi, keteladanan dari pemimpin dari level terbawah sampai teratas dalam menjalankan rasa kehidupan bisa bersinergi dengan kondisi para pemuda yang sedang mencari jati diri. Jangan sampai terjadi hal-hal yang bersifat kontradiktif antara pendidikan yang diperoleh dengan kenyataan dalam kehidupan nyata, tentu akan berpengaruh dalam membangun pemuda tangguh. Kesemuanya pada akhirnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu dari segala usaha kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu walakum fi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum
tilawatahu innahu wasyami'un alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u wa'lamu anna Allah salla ala nabiyhi qadiman amara bi zalika irsyadan lana wa ta'lima. Wa qad qala ta'ala wa lam yazal qa'idan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala nabiyyina wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ihfazna wal muslimin wansurna wal muslimin wa ijal islam wal muslimin wa qawmil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin wa damir a'daka a'da'atin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza dzikra wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.